Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Roshida Aslamia dari kelas E3 Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan topik yang membahas tentang pengajaran Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Nah, di video ini akan ada 3 topik utama pembahasan. Yang pertama adalah pengajaran Al-Quran pada masa Rasul, yang kedua penghafalan Al-Quran pada masa Rasul, dan yang ketiga adalah penulisan Al-Quran pada masa Rasul. Sebelum masuk ke inti topik pembahasan, saya akan sedikit menyinggung tentang awal turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Nah, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Rasul, di mana Al-Quran ini diwahyukan kepada Rasul melalui perantara malaikat Jibril. Nah, ayat pertama yang turun kepada Rasulullah adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diterima Rasul saat beliau berdiam diri di Gua Hiro. Nah, pada saat Rasul menerima ayat pertama tersebut, saat itu Rasulullah merupakan seorang yang ummi atau beliau belum bisa membaca maupun menulis. Nah, lalu bagaimana Rasul bisa menerima ayat-ayat Al-Quran tersebut kemudian mengajarkannya kepada umatnya? Nah, selanjutnya akan dibahas di topik pembahasan yang pertama, yaitu pengajaran Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Nah, pada masa awal hadirnya Islam atau pada masa awal turunnya ayat-ayat Al-Quran kepada Rasul, pada saat itu bangsa Arab juga merupakan salah satu bangsa yang buta huruf. Jadi tak banyak dari mereka yang bisa membaca maupun menulis. Nah, mereka juga belum mengenal kertas seperti yang kita kenal pada saat ini. Nah, walaupun pada masa itu belum ada kertas dan Nabi SAW sendiri pun juga belum bisa membaca dan menulis, pengajaran dan penyebaran kalimat-kalimat Al-Quran masih dapat dilakukan oleh beliau. Nah, pola pengajaran yang dilakukan Rasulullah kepada umatnya tidak lain mengikuti pola pengajaran yang dilakukan oleh Jibril saat menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, saat menerima wahyu pertama di Gua Hiro, Nabi Muhammad secara tidak langsung telah diajari oleh Jibril bagaimana mengajarkan Al-Quran kepada umatnya, yaitu hanya dengan satu cara, yaitu Iqra. Nah, maksud dari Iqra di sini tidak hanya sekedar membaca ayat-ayat suci Al-Quran, melainkan juga dengan memahami isi kandungannya dengan hati dan juga pikiran. Nah, selama proses penerimaan wahyu, Rasulullah merasa begitu senang dalam menerima wahyu Al-Quran tersebut melalui perantara malaikat Jibril, sampai Nabi membacanya dengan tergesa-gesa. Nah, Allah pun menegur Rasulullah dengan menurunkan surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ayat 16-19 untuk menjelaskannya. Nah, berdasarkan ayat di atas, seperti yang dikutip dari kitab Ibnu Katsir, menjelaskan ada 3 cara pengajaran Al-Quran yang diterima Nabi SAW melalui malaikat Jibril. Yang pertama adalah penghimpunan Al-Quran di benak Nabi Muhammad. Yang kedua adalah Jibril menuntun Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran kalimat demi kalimat. Dan di dalam metode ini Allah menghendaki agar Rasul mengikuti bacaan Jibril tanpa tergesa, seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Qiyamah sebelumnya. Dan yang ketiga adalah Rasul diberi penjelasan terkait kandungan wahyu Al-Quran yang baru diterimanya. Nah, di dalam metode ini Jibril menyimak dan membacakan Al-Quran kepada Rasulullah pada setiap malam bulan Ramadan di setiap tahunnya. Nah, selanjutnya adalah sifat penyampaian Al-Quran oleh Rasul. Nah, sebagai materi dasar yang harus disampaikan Nabi Muhammad kepada umatnya, misi penyampaian Al-Quran kepada seluruh golongan harus disampaikan dengan jelas. Nah, maksud dari sifat jelas di sini ada 2 macam, yaitu yang pertama adalah jelas lafaznya, dan yang kedua adalah jelas maknanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke subtopik pembahasan yang kedua, yaitu penghafalan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Nah, selama penurunan wahyu, Rasulullah senantiasa menunggu datangnya wahyu tersebut dengan rasa rindu, lalu menghafalnya dan memahaminya. Nah, hal tersebut persis seperti yang dijanjikan Allah dalam Quran Surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ayat 17. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Yang artinya, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
Nah, berdasarkan ayat di atas, oleh sebab itu Rasulullah adalah seorang hafiz atau penghafal Al-Quran pertama dan merupakan teladan paling baik bagi para sahabat dan umatnya dalam menghafal atau mempelajari Al-Quran. Nah, selanjutnya setelah Rasul menerima wahyu Al-Quran tersebut atau setiap kali sebuah ayat turun, Nabi kemudian langsung mengajarkannya kepada para sahabat dan orang-orang terdekatnya dengan metode pengajaran seperti yang diterapkan oleh Jibril saat menyampaikan wahyu kepada Rasul. Nah, para sahabat kemudian langsung menghafalnya dan mempelajari isi kandungannya. Nah, dan Allah sendiri pun juga memberikan karunia kepada bangsa Arab. Jadi secara kodrati bangsa Arab memang mempunyai kemampuan daya hafal yang sangat kuat. Nah, pada saat itu, para sahabat memang semangat dan berlomba-lomba dalam menghafal Al-Quran. Mereka memerintahkan anak-anak, istri, dan juga keluarga mereka untuk menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi. Nah, oleh karena itu, telah ada banyak hafiz atau penghafal Al-Quran pada zaman Nabi SAW. Terutama karena para sahabat telah tersebar di berbagai wilayah dan memang sebagian dari mereka merupakan penghafal Al-Quran. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, terdapat satu peristiwa yang dapat menjadi bukti bahwa ada banyak kaum muslimin yang telah menghafal Quran pada zaman Rasul, yaitu saat pertempuran di Sumur Maunah. Sebanyak 70 orang sahabat terbunuh dalam perang tersebut, dan mereka semua adalah Khawarij. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Al-Qurtubi yang mengatakan telah terbunuh 70 orang Khawarij pada perang Yamamah dan terbunuh pula pada masa Nabi sejumlah itu dalam pertempuran di Sumur Maunah. Oke, di slide selanjutnya adalah metode yang diterima dan diterapkan Rasulullah SAW dalam mengajarkan atau menghafal Al-Quran kepada umatnya. Nah, jadi selama proses turunnya Al-Quran, Jibril rutin menyimak dan merepetisi bacaan dan hafalan Quran Rasulullah SAW. Nah, di waktu itu, Nabi disuruh mengulang memperdengarkan Al-Quran yang telah diturunkan sekali setiap tahun di waktu malam bulan Ramadan. Nah, di tahun beliau wafat, ulangan atau repetisi yang dilakukan oleh Jibril ini diadakan 2 kali oleh Jibril. Nah, dari metode tersebut, Nabi juga menerapkannya kepada umatnya. Nabi sendiri pun sering pula menyuruh sahabat untuk memperdengarkan hafalan mereka dan membaca Al-Quran di hadapan Nabi Muhammad SAW. Rasul kemudian memeriksa dan menyimaknya. Para sahabat membacanya berdasar urutan surat sesuai petunjuk Rasul, bukan ayat yang terpencil-pencil. Nah, pemeriksaan bacaan ini jika tidak dilakukan dengan Nabi, masing-masing sahabat juga sering kali bekerja sama dalam menyimak bacaan satu sama lain. Hal ini dilakukan mereka untuk membetulkan hafalan atau bacaan mereka. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Modifikasian Al-Quran telah dimulai sejak masa Rasulullah. Setiap kali wahyu yang berupa ayat-ayat mulia itu turun, Nabi SAW langsung menyampaikannya kepada para sahabat dan mengajarkannya kepada para sahabat maupun kaum muslimin lainnya. Ayat-ayat tersebut tertanam di ingatan Rasul dan juga para sahabatnya dan kemudian langsung dicatat oleh mereka yang dapat atau memiliki kemampuan dalam menulis. Nah, walaupun pada saat itu memang belum ada kertas yang seperti kita kenal pada saat sekarang, ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul dan diperdengarkan atau diajarkan kepada para sahabat tersebut ditulis dengan alat-alat seadanya yang mereka miliki. Dan alat-alat tersebut diantaranya adalah pelepah kurma, dedaunan, batu tipis dengan permukaan yang halus, tulang hewan, juga kulit binatang, dan atau alat-alat lain yang sekiranya dapat digunakan untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, selanjutnya, di antara para sahabat yang telah memiliki kemampuan dalam menulis, ada beberapa dari mereka yang disebut sebagai pencatat wahyu karena mereka selalu rajin dalam mencatat ayat-ayat yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan diantara dari mereka adalah Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan pada video ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada tim dosen studi Quran yang telah mengarahkan dan membimbing kami para mahasiswa untuk dapat menyelesaikan tugas ini, dan juga saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang juga turut berpartisipasi dalam membantu saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah studi Quran ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.